tamunya. Sehari bisa dapat tamu berapa kali? Aku sehari waktu itu sampai 11 orang. Hah? Pertama ya Om. Tidur Karena sama kamu uang sih, bergantian? Om, awalnya karena aku, oh iya gede lu bayarannya, ternyata gampang ya. Kok lama-lama kok cowok ini aneh gitu. Kayak manfaatin Manfaatinnya? kayak Si X ini? Iya si X ini. Kayak manfaatin aku doang gitu Om. Dia dapat duit dia kirim ke istrinya tapi dia jual aku gitu. Jadiin gue pacar tapi lu jual gue tapi lu cari lagi cewek lain di luar. Aku suka ngomong gitu. Tuh dia pukul aku Om. Aku sering dipukulin sampai aku berdarah tuh hidung sampai baju aku dirobek-robek. Itu di tempat umum aku. Sehari aku nggak mau terima tamu ya Om. Aku dipukulin di situ sama dia. Selamat datang di Cahaya Bagi Negeri, program yang semakin Bercahaya atau berkilau? bercahaya dan berkilau. Wow. Terima kasih buat komentar yang sudah masuk, luar biasa mensupport program kita. Dan kita juga hari ini akan mendoakan orang-orang yang butuh dukungan doa, Bang, yang masuk dalam komentar. Wih, Bapak gacor sekali ya. Gacor! Habis makan jangkrik kan. Tamu kita siapa sekarang? Kak Heni adalah seorang wanita yang dulu pernah terjebak dalam dunia gelap. Dunia gelap ya? Ya. Oke. Semuanya nih, pokoknya kita bakalan ngobrol panjang. Kak Heni ini punya story yang luar biasa. Kenapa? Terjebak dalam dunia malam. Boleh cerita dong seperti apa? Iya awalnya karena pergaulan sih Om. Aku ditawarin sama temen Om. Aku punya temen daerah Medan situ. Dia WA aku. Nih di sini ada butuh dancer. Aku bilang dancer apa? Dia bilang dancer striptease gitu Om, kayak bugil gitu. Aku tanya itu gimana kerjanya? Kata dia cuman joget-joget doang kok gampang. Sama kamu nanti buka baju aja. Ketika ke Medan, kamu kaget nggak pertama kali dancer gimana coba? Kamu Iya cerita pertama aku kaget karena dari pakaian juga jelas beda ya Om sama sebelumnya aku cuma nemenin Om pakai baju-baju biasa itu cuman kayak pakai dalaman aja. Setelah pakai dalaman 5 menit aku perform itu harus bugil. Depan Bugil orang. sekali? Iya, depan bugil sama sekali nggak pakai Kenapa kamu apa-apa. begini? Terus lagi. Iya, aku perform dancer itu 5 menit aku perform harus jual minuman kayak keliling. jalan. Iya, jalan gitu. Jadi kayak maksudnya Sendiri atau rame-rame? Rame-rame itu Om ada 5 berapa orang. Hah? 5 orang. 5 dancer di situ. Wow. Itu bugil semua. Maksudnya tapi di situ bayarannya itu gaji atau dari jual minuman? Dari itu? voucher sih Om. Voucher. Dari voucher jual minuman itu. Tapi yang lumayan di situ sawerannya sih aku sehari itu bisa 1,5 juta satu malam, cuma 3 jam. Berarti voucher. kamu tuh happy dong? Iya aku happy makanya aku betah waktu itu ya kerja di situ karena ada telepon dari rumah, mama sakit akhirnya mau nggak mau aku pulang ke Jakarta. Ada temen aku nelpon ada yang ngajakin kerja di tempat karaoke. Setelah 2 hari 3 hari mama mulai mendingan aku telepon mereka. Aku bilang oh yaudah aku mau ikut, aku bilang gitu. Oke, kerjalah ke sana. Bekerja aku di sana. Nah, ketika kamu ketemu dengan yang menjadi lelaki yang ceritain dong, lelaki yang membuat kamu akhirnya kejebak di apartemen dan nikah siri. Seperti apa coba cerita dong? Itu posisinya aku sama temen abis pulang kerja Om, pulang kerja di Mangga Besar ini, temen aku ngajak yuk kita dugem ke daerah Kemang, Jakarta Selatan. Kami dugem di situ, pertengahan dugem itu ya Om, aku nggak tahu tuh ternyata temen aku kenal sama cowok yang itu. Ada kenal sama cowok. Aku dikenalin. Oh ya aku kenalan, si cowok itu minta WA aku. Oh, nomor. Iya, akhirnya terus kayak chat-chat gitu Om, chatan terus panjang chatan panjang lebar, dia ngajakin ketemuan di apartemen Kalibata. Apartemen Kalibata, dia ngajak ketemuan, kata dia ada teman dia di situ. Tapi posisinya di apartemen Kalibata itu ternyata temennya laki itu prostitusi semua Om. Di apartemen Kalibata itu. Di satu apartemen? Iya, satu apartemen itu ada 5 cewek. Di dalam satu Apartemen. Wow. Satu kamar. Terorganisir ya? Kamu masuk di situ tuh? Aku masuk ke situ. Aku masuk ke situ, mereka Banyak cewek-ceweknya iya, situ? dia nawarin lah kayak, udah yuk begini aja, katanya begitu gampang, lo cuma sejam dapat duit banyak, dia ngomong gitu. Karena aku belum pernah ya Om sampai prostitusi begitu, aku kayak mikir, oh aku takut. Iya dong, siapa yang Iya, berani? Iya. Takut Aku dong takut. pasti. Aku takut, cowok itu ngerayu lah. Si laki-laki Iya, ini laki-laki ngerayu. katakan namanya si X lah ya. Iya, si X lah ngerayu. Terus ngerayu aku, tapi
aku di situ belum kemakan rayuan dia, masih Belum. kayak Masih kuat lah kamu iya, ya. masih kuat, Maksudnya iya. dia goda-goda kamu? Enggak, Iya. aku enggak mau gitu ya. Kamu gacor sekali dah. Ini kan mencoba memahami. Oke. Terus lanjut ceritanya. Akhirnya dia besoknya aku pulang balik ke kosan lagi, dia Iya. ngechat lagi, main lagi ke Kalibata, tapi aku Dia takut. bandel banget Iya, gitu ya. Mas. Iya, dia usaha terus ya. Iya, berusaha terus buat aku jatuh ke lubang yang Iya. teman-temannya itu. Oke. Akhirnya kayak aku takut kan, ya om ya aku takut, aku bilang aku nggak berani kalau prostitusi. Aku bilang begitu ke dia, kata dia enak kok, cuma sebentar doang ngelayanin om bisa dapat duit. Iya, Dia ngomong bagi begitu. dia enak ya. Iya, karena dia kan nggak ngerasain apa yang kita rasain ya, Iya, betul. bener juga sih. Ya Om ya. Ya Allah. Ya lanjut. Oke. Nah, jadi dia terus usaha untuk ngejebak Iya. kamu di dalam situ. Terus Kita kami pacaran, mungkin aku terlalu bucin apa gimana aku nggak tahu. Oh, kamu mulai ngajak ada iya, rasa. mulai ada rasa karena perhatian dia mungkin ya. perhatiannya dia. Perhatian dia 24 jam tuh terus ke aku, kayak nyamperin aku ke kosan gitu. Akhirnya dia ngajakin aku itu ya aku yaudah deh aku mau coba, aku bilang gitu. Diajak ke Kalibata ini. Diajak ke Kalibata lagi. Akhirnya aku ke Kalibata, kata aku bilang yaudah aku mau, tapi aku nggak mau gabung sama adik-adikan dia itu, aku mau nyewa kamar sendiri. Oh. Akhirnya kami mutusin nyewa kamar sendiri, posisi di situ cuma aku sama dia. Terus aku nanya, terus kerjanya gimana? Aku bilang gitu, kata dia download aja aplikasi. Aplikasi itu pernah tahu nggak nih? Enggak, saya belum tahu. Itu aku pakai 3 HP om. Maksudnya download aplikasi di 3 HP. Iya 3 HP. Satu HP tuh Ini aku pakai sebenarnya. 2 kayaknya. Dengan aplikasi yang beda-beda. Oke. Akhirnya download aja aplikasi. Terus apa lagi? Maksudnya aplikasi ini aplikasi yang memang seperti apa gambaran aplikasinya? Aplikasi isinya ya om yang aku lihat ya waktu itu ya emang prostitusi semua sih om. Oh, jadi emang ada aplikasi yang terkenal untuk prostitusi. Iya, betul. Oke. Terus kamu pas udah disuruh download itu ngapain lagi? Aku download, daftar pakai nomor telepon, terus aku bilang ini gimana caranya aku nggak ngerti. Aku bilang Pokoknya gitu kan. didaftarin lah 3 HP nih. Iya, didaftarin sama dia. Oke, pertanyaan saya adalah kan kamu pacaran, kok dia suruh kamu kayak gitu? Aku nggak ngerti ya om, soalnya di circle dia itu semua begitu om, pacar-pacarnya tuh kayak mereka jual gitu loh. Hah? Jadi cowok-cowoknya itu cuman buat jadi joki lah ibaratnya. Oh, yang megang aplikasi Iya itu. betul, jadi ceweknya jadi- cowoknya yang cari. Oh, dalam tanda kutip cowoknya ini mucikari gitu lah ya? Iya, betul. Kalau bahasa ininya. Oke, nah akhirnya jadi memang di sana circle-nya itu cowok pacarnya dijual? Iya begitu, di teman-temannya dia ya, begitu. Oh, oke. Nah, berapa itu biasanya? Apanya? Maksudnya kalau kayak dijual Oh, kayak per jam gitu, satu tamu gitu. Satu tamu ada yang 700, ada yang sampai 1,5 juta. Dengan 3 handphone, dia jokinya, kamu yang sebagai penerima Iya, tamu penerima ya. yang layanin tamunya. Sehari bisa dapat tamu berapa kamu? Aku sehari waktu itu sampai 11 orang. 11 orang? Pertama, Pertama 11 orang? Iya, pertama aku main begitu. kamu jangan ketawa, kameramennya ketawa. Kan, ketawa ini. Ya, nggak Jadi apa-apa. saya terpancing ketawa. Iya, iya. Enggak, tapi maksudnya dalam 1 jam, pokoknya perjanjiannya 1 jam. 1 jam, nggak boleh lebih dari 1 jam. 11 orang untuk hari pertama. Itu apa yang kamu pikirin? Dalam tanda kutip 11 laki-laki loh. Tidur Karena sama uang kamu sih, bergantian. Om, awalnya karena aku, oh iya gede lu bayarannya, ternyata gampang ya. Cuman sebentar kok, yang selainnya waktunya ngobrol gitu Oh, doang. justru kamu malah berpikir, ih, ini Kok lebih sesuatu iya betul, lebih sebentar Maksudnya ini gitu. Iya. dalam ya maksudnya jamnya juga nggak kalau dunia malam kan malam pagi capek badan Capek ya. kan, Om. Iya harus Ini minum, harus cuma mabuk 1 gitu. jam ya. Iya, ini Jelas ya kan? Berarti penghasilan kamu di hari pertama itu kira-kira berapa? Kalau 1,5 juta kali 11 Kali 7, aja. kali 11 aja berapa duit tuh? Iya. Bisa beli apartemen sebulan. Cicil apartemen. Tapi itu posisi uangnya dia yang megang ya, Iya. Om. Wah, nah laki-laki itu yang gimana megang. maksudnya waktu dia megang gitu kebutuhan kamu dipenuhin aja atau kamu dibagi juga uang cash? Kayak setengah-setengah gitu sih Om. Oh. Sama dia itu, sama si bagi laki-laki dua, itu. admin Iya, sama iya. Kan ini. karena dia bilang kan gue yang nyari tamu, gue yang capek Iya, gitu. Dia iya, ngomong iya, gitu. iya. Kamu kan awalnya kayak kejebak. Iya. Tetapi karena dapat 11, terus 7, 8 mungkin,
apa kamu merasa menjadi kayak ketagihan atau kayak merasa ini nih asik nih pekerjaan seperti ini? Iya kalau pengen bilang tahu. asik ya Om, tapi kalau buat menikmati aku gak menikmatin ya Om. Kenapa? Kayak, kayak beda aja gitu kan, nggak main sama orang yang nggak aku sayang gitu. Cuman tamu masuk, keluar masuk gitu kayak gimana sih? Nah, Iya. nah waktu kamu ngelayanin laki-laki kamu nggak sayang, apa yang kamu pikirin emang? Ya kayak udahlah main selesai keluar ngobrol pulang gitu aja. Yang penting tamunya puas sudah dia bayar dia pulang. Setelah itu nggak ada momen kamu mikir, kok gua ini banget ya, maksudnya orang cuma memandang kamu sebagai objek seksnya dia. Ya cepet mikir pas aku di Cengkareng itu. Kok lama-lama kok cowok ini aneh gitu. Kayak manfaatin. Kayak manfaatin Si kayak X ini? Iya si X ini. Kayak manfaatin aku doang gitu Om. Dia dapat duit dia kirim ke istrinya tapi dia jual aku gitu. Oh. Wow. Dia manfaatin kamu buat kasih istrinya, Iya. dia jual kamu. Iya. Perasaan kamu gimana? Iya. Kecewa pas aku tahu, kecewa karena aku tahu dari handphone dia sendiri. Istrinya WA udah transfer belum begini. Sedangkan dia nggak kerja. Dia cuma terima duit dari aku doang. Berarti emang dia duit aku tuh transfer ke istrinya. Terus perasaan kamu dijual gimana? Ya sempet nyesel ya Om ya. Kayak nyesel kok mau, tapi udah terlanjur, udah masuk mau gimana lagi. Akhirnya aku terusin aja udah. Iya. Udah masuk, Udah susah masuk, keluarnya iya. lagi. Ya ada duit juga sih ya waktu Iya, itu ada ya. duit. Tapi berapa cewek yang dia bikin seperti kamu? Adakah lebih dari itu? Mantan-mantannya begitu, dia kayak ngejebak kita buat jadi pacarnya tapi dijual sama dia. Kamu melihat di dunia prostitusi yang dijalanin itu semuanya hampir kayak gitu. Semuanya kayak gitu. Jadi ada satu orang yang dia kayak cari cewek memang, Iya cari cewek. nanti dia akan jual. Nanti dia akan jual tuh cewek. Soalnya aku ngobrol sama temen si cowok ini kayak begitu, temannya pun kayak begitu. Pura-pura dipacarin. Iya pura-pura dipacarin, setelah dapat itu cewek dipacarin, dijual lewat aplikasi begitu. Nah pertanyaan saya, Jahat itu ya. pertanyaan saya, apakah hanya dia yang menjual kamu atau dia sebenarnya punya jaringan? Punya temen-temennya, kayak dia nggak dekat-deketin, kan dia pacarnya banyak kayak ketemu-temu di klub begitu gitu Om. Sedangkan kalau ke klub kan aku nggak pernah ikut. Dia Iya, selalu iya, pergi iya, sendiri iya. ke daerah Iya, iya. Kemang itu. Oh jadi si X ini Mencari bisa dibilang mangsa. mencari mangsa. Cari mangsa dan, lain gitu. dan itu di circle dia banyak yang seperti Banyak itu. yang seperti itu iya. Berarti dia tidak punya hanya satu wanita dong Iya. sebenarnya ya? Banyak. Banyak deh. Karena dia sedang berusaha menciptakan cabang-cabang apartemen Iya. di setiap tempat kali ya. Dan mungkin saja si X ini juga yang ya dalam tanda kutip yang nawarin kamu bukan hanya X berarti. Iya. Jadi mungkin ada laki-laki lain yang juga ya itu berarti jaringan bisa dibilang. Iya. Ini jaringan sindikat yang menjebak seseorang untuk dijual seperti itu melalui aplikasi ya. Iya. Nah kamu nggak pernah protes gitu maksudnya? Kok lu Aku gini? pernah protes tapi karena nggak tahu dia beneran emang suka sama aku atau gimana ya, aku setiap aku proses selalu dia main tangan kayak pukul. Udah lu diem aja, lu ikutin aja alur Protesnya gua gimana? gitu. Coba kamu. Kayak aku ngomong begini ke dia, kok lu sekarang kayak begini sih gitu. Lu jadiin gue pacar tapi lu jual gue, tapi lu cari lagi cewek lain di luar. Aku sempat ngomong gitu. Terus? Tuh dia pukul aku Om. Oh iya? Aku sering dipukulin sampai aku berdarah tuh hidung, sampai baju aku dirobek-robek. Itu di tempat umum aku. Hah? Digituin sama dia di daerah Tangerang. Berarti memang dia tidak menyukai, hanya membuat bisnis ya. Berarti memang modusnya awalnya adalah ya cari mungkin ditawarin dulu mau nggak gini, kalau nggak mau dijadiin pacar. Kalau dijadiin pacar dijual. Dan itu sedang marak terjadi seperti sampai sekarang ini loh. Menurut kamu ya, ini pandangan kamu yang pernah ada di dunia seperti itu gitu. Banyak kan wanita yang mau seperti yang itu rata-rata apakah hanya uang atau karena butuh kasih sayang? Kalau aku ya pertama aku masuk ke terjun dunia itu sebenarnya karena aku terlalu dikekang sih Om dari keluarga itu. Jadi aku nggak happy gitu Om. Sering dipukulin gitu juga? Sama papa dulu. Aku sering dipukulin sama papa. Oke, wah berarti itu sisi dalam kehidupan keluarga orang tua ya. Nah, Iya. kita lanjut. Bagaimana pada akhirnya kamu bisa lepas dari si X ini? Dari X ini awalnya aku cerita tadi dulu yang di apartemen Cengkareng itu ya Om. Aku di situ 1 bulan, berjalan 1 bulan lebih kayaknya Om. Aku masih online begitu ya Om. Akhirnya suatu malam itu, belum malam banget jam 7 kayaknya, ada security naik ke atas rame-rame. Akhirnya kami digerebek karena katanya kamar kami rame.
terlalu banyak penghuni gitu. Oh, karena kering keluar masuk Iya, gitu keluar ya. masuk ganti-ganti laki-laki, kata Iya. security ngomong begitu. Security curiga. Akhirnya kami digerebek, kami disuruh ke pos kayak Mako gitu. Terus? Kami disuruh ke situ, akhirnya HP kami dicek satu-satu, ketahuan lah HP kami ada aplikasi begitu. Ya Om, terus ditanya sama security itu, ini mucikarinya yang mana katanya. Akhirnya ada teman-teman aku tuh yang dijual juga sama si X ini, ngaku, oh nih dia nih jual saya. Dia yang mainin aplikasi di HP saya. Akhirnya terjadi kayak pukul-pukul gitu ya Om di situ si X ini kan. Dipukul? Dipukul sama banyak security di situ. Akhirnya dia ngaku, iya saya jual mereka, ngomong gitu. Terus ditanya di sini siapa yang pacaran mereka? Teman-teman aku nunjuk ke aku. Oh yaudah kita nikahin aja, kalau nggak mau nikah nggak bisa keluar kalian dari sini. Waktu kamu merasakan gitu kayak dikekang dari keluarga, terus sekarang dikekang sama ex, kamu kenapa nggak coba kabur gitu? Aku coba kabur tapi aku takut kayak setiap aku keluar ke kosan teman aku dia selalu tahu Om, aku nggak tahu itu HP aku diapain sama dia ya, setiap aku pergi ke tempat apapun dia tahu. Dia ada di situ. Jadi kamu bener-bener Kontrol ya? kontrol sepenuhnya ya sama Kayak kalau dia. aku nggak nurut aku dipukul, aku sehari aku nggak mau terima tamu ya Om, aku dipukulin di situ sama dia. Kan akhirnya kamu pada waktu di polisi itu, di pos itu, dinikahkan siri. Di nikah siri. Kayak abis nikah siri, gimana pada akhirnya kamu bisa lepas dari orang ini, si X ini? Nikah siri, mamaku datang dipanggil. Mamaku datang, akhirnya kami nikah siri, kami pulang ke rumahku. Pulang ke rumahku, di situ kakak aku lah mulai tahu, oh dia dijual nih sama si suaminya ini. Mulai ngomong lah sama papa aku sama mamaku. Kakak aku itu ngomong, kata papaku kan orangnya emosian ya, kayak udah pisahin aja itu anak itu sama si suaminya ini. Kan terus ditambah papaku marah, ternyata laki-laki itu punya istri. Papaku marah. Kebongkar Iya, semua. Semua kebongkar, akhirnya kami dipisah paksa gitu. Dipisah paksa sama papaku ini. Akhirnya si laki-laki itu pulang ke rumah istrinya, saya tetap di rumah, nggak boleh keluar waktu itu. Aku nggak boleh keluar, akhirnya harus kontak lah bebas lah dari laki-laki itu. Akhirnya aku kerja lagi tapi nggak prostitusi. Aku jadi simpenan suami orang. Wah, meningkat ya? Tapi maksudnya jadi kamu ibaratnya punya gadun. Iya, aku nggak ngapa-ngapain di situ, aku nggak kerja, cuma di rumah, tapi dia kasih duit. Oh, jadi si Om ini dipelihara artinya ya? Dia dipelihara. sama si Om. Dan di situ kamu waktu dipelihara sama Om itu awal dapat Om itu gimana ceritanya? Dari temen. Gimana coba? Aku temen ngajakin ke kafe, dia Tangerang. Terus dia ngomong gini, ini ada om-om nyari cewek, mau nggak? Aku bilang siapa? Karena aku masih trauma sama yang si X itu. Aku bilang siapa? Coba aku lihat dulu orangnya. Aku bilang itu datanglah si omnya. Kok udah tua ya om ya? Umur berapa? Maaf, seom ini kayaknya. Oh, umur saya? Iya. Wow. Terus waktu itu kamu umur berapa? Waktu itu aku umur 20. Wow. 20. Terus Omnya bilang apa sama kamu? Omnya bilang, kan waktu itu aku mungkin dulu kan masih terawat atau gimana, akhirnya om itu minta nomor aku. Minta nomor aku, kita kontak-kontakan, terus om itu ngomong, kamu nggak jadi simpanan saya. Kamu nggak perlu kemana-mana, kamu nggak perlu keluar, saya cukupin semua kebutuhan kamu. Berapa biayanya? Itu aku sehari 500.000 dari dia. 500.000. Satu hari. Bersih itu ya? Bersih, Sempat tanya, kamu minta motor, langsung ke showroom? Iya, aku minta handphone, dia ajak ke counter handphone. Aku minta, waktu itu aku minta gelang ya om ya. Dia langsung ajak aku ke toko emas itu. Buset, si Om punya batu bara. Kenapa nggak ya? waktu itu? Ya, oke. Terus akhirnya kamu diminta ini, akhirnya si Om itu lost contact, dia hilang atau? Enggak, aku yang hilang. Oh, karena aku udah mulai kayak datanglah kakak aku ya. Waktu itu aku pikir aku udah punya segalanya nih gitu, Iya, ibaratnya iya, gitu duit kan. banyak ya. Udah cukup gitu kan, aku sampai sini aja. Kebetulan kakak aku telepon yang di Mangga Besar ini iya, ya, temen ya, kakak kandung kakak ya. kandung. Apa kabar? Gitu. Apa kabar kata gitu. Sekarang di mana? Aku bilang, oh ada di rumah sekarang, udah nggak ngekos. Main yuk ke Mangga Besar kata dia. Ke gereja gitu. Aku main lah om malam itu. Aku berdoa, aku dikasih Alkitab. Aku bilang ini buat apa? Aku nggak ngerti. Aku ngomong kakakku gitu. Kakakku udah pegang aja, ikut-ikut aja doa, dia ngomong gitu. Tapi setelah itu aku nggak langsung berubah ya om ya. Aku pulang ke rumah, aku masih ada sangkut sama si om-om itu. Masih ya? Iya, masih chatting-chattingan.
Tapi di situ mulai aku ngerasa, oh udahlah cukup sampai di sini aja. Kenapa maksudnya ngerasa cukup? Kan waktu itu masih. Oh, masih kasih duit? Iya masih kasih duit, tapi karena aku takut sih Om, takut terlalu lama di zona itu iya, zona itu aku takut. Akhirnya, tapi aku belum mutusin langsung ninggalin si Om itu. Aku cuma datang ke gereja setiap malam. Di hari kelima itu aku ke gereja. Di situ posisi ada Bapak Pendeta di situ. Terus? Kami sharing-sharing lah di situ. Aku ngomong, aku ceritain tentang aku yang seperti ini. Langsung terbuka dengan Aku terbuka sama Bapak Pendeta. Akhirnya aku bilang, Om, aku minta tolong doain aku sama Bapak Pendeta itu. Udah terbuka sama pendeta, emang ada apa di dalam hati kamu? Ada kegelisahan? Iya, karena aku rasa takut. Apa yang paling kamu takutin? Aku takut kayak, aku gimana ya Om ya, dibilang kayak sedih, kecewa. Tapi takutnya rasa takut lebih banyak tuh rasa takut. Kayak udah terlalu lama aku di dunia ini gitu. Takut kenapa-napa atau apa? Iya, takut suatu saat aku di jalanan gimana, saat aku takut ntar aku di kerja tiba-tiba aku gimana, kayak rasa takut lebih besar sih di hati ini. Mulai resah, iya, udah mulai resah gitu, kayak gelisah. Bahwa pekerjaan ini tidak baik. Iya, Oke. Aku minta doain sama Bapak Pendeta di situ, Bapak Pendeta doain, terus kayak dalam hatiku kok aku nyaman. Didoain biar ada pemulihan di hidup aku, Bapak Pendeta ngomong begitu, biar aku bisa lebih kenal Tuhan lagi. Bapak Pendeta tuh ngomong kayak gitu. Terus pas abis pertengahan doa itu kok aku kayak, oh iya aku nyaman di sini. Kayak gelisahnya itu aku itu hilang gitu Om di hati aku, kayak rasa takut aku tuh hilang setelah Bapak Gembala itu doain aku. Tadi Kak Heni bercerita bahwa ketika dia didoakan merasa damai. Damai, sejahtera, ketenangan. Nah, buat pemirsa juga yang mungkin sekarang saat ini butuh kedamaian, ingin didoakan, kami juga punya layanan. Sahabat 24, kalian bisa telepon nomor yang ada di layar dan akan ada tim yang akan melayani saudara-saudaraku sehingga saudara-saudaraku bisa merasakan kedamaian. Sama seperti Kak Heni. Kedamaian terus makin damai membuat kamu yakin untuk kamu mengikuti Yesus. Iya, akhirnya aku berubah, aku tinggalin masa lalu aku tinggalin agama aku yang dulu, akhirnya aku masuk Kristen. Setelah aku berubah 2 hari, aku langsung minta dibaptis sama Bapak Gembala. Kita akan menghadirkan satu orang, suaminya dari Kak Heni. Kak Heni. Tapi sebelumnya Bang, Apa tuh? ada pelayanan CBN. Para sa butratan, nawal ni dano sore-sore, tiyo kalihal, nawal dano abaw ke koloto wataunga abu fanisha. Di pelosok desa Umbu Baldane, air bersih bukanlah sesuatu yang mudah didapat. Bertahun-tahun, masyarakat harus menggali tanah untuk menampung air hujan atau berjalan jauh menuju sungai demi mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Tanggal 8 Maret 2025 menjadi hari yang bersejarah. Rainwater harvesting system yang telah dibangun oleh Ober Berkat Indonesia di 35 rumah di desa Umbu Baldane kini resmi diserahkan kepada masyarakat. 3, 2, 1, kami resmikan. Dengan adanya sistem ini, setiap keluarga dapat mengakses air bersih dengan lebih mudah dan aman. Perasaan sekarang senang karena udah menerima berkat dari Tuhan, dari Obi CBN. Sangat bahagia sekali dapat penampungan air ini. Anak-anak Sol yang tadinya sangat merindukan air bersih dan sekarang setelah ada Polytank ini mereka sangat bersuka cita, mereka boleh menikmati air yang bersih. Begitu juga dengan orang tua mereka. Air bukan hanya sekedar kebutuhan, tetapi juga sumber kehidupan. Dengan tersedianya air bersih, anak-anak di desa ini bisa tumbuh lebih sehat dan masyarakat bisa hidup lebih layak. Dari air yang penampungan air hujan yang bersih ini, saya meminumnya rasanya enak dan tidak berbau lagi, nggak pernah lagi sakit perut.
Dari setiap tetesan air yang kini mengalir, ada harapan baru yang tumbuh. Merasa bersyukur kepada Tuhan, ada yang Tuhan pakai sebagai saluran berkat, yaitu dari Obor Berkat Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Saya juga berterima kasih kepada Obor Berkat atau OBI karena telah memberikan bantuan ini. Tiada balasan dari keluarga saya. Semoga Tuhan membalasnya. Sawagul OBI Mino Uge Huma Hanidana Shibusi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya bang, sudah bersama kita suami tercinta dari Kak Heni, Bro Stero. Dari tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Kak Heni dan masa lalu Kak Heni sangat luar biasa di mana Tuhan bisa memulihkan hidupnya. Gimana, ceritain sedikit dong awal perjumpaannya? Awal kami bertemu itu berjumpa 2021 di sekolah kita Palembang. Waktu itu. Pada waktu sekolah kita Ya. bareng ya. Aku sudah tahu nih waktu Ya. kenalan sama Kak Heni ini, dia cerita dong masa lalunya. Latar belakangnya. Ya. Masa lalunya. Ya. Kenapa bro? Kok mau? Wow. Kalau dari segi hal seperti itu, kenapa saya mau latar belakang dia yang begitu rusak? Saya itu suka sama dia itu karena kasih Kristus. Saya tidak memandang dia, oh pernah seperti ini. Mungkin bagi pandangan orang lain ya, mungkin rendah, udah nggak ada pengharapan seperti itu. Tetapi ini beda, yang saya lihat di situ, dia kemauan dia untuk bertobat di situ. Itu yang saya lihat dari situ. Luar biasa sekali Tuhan kerjakan di dalam hidup dia gitu. Nggak gampang. Seseorang yang sudah hancur itu, mau bertobat itu cuma Tuhan yang bisa mengubahkan. Dan cuman Tuhan yang bisa menaruh kasih itu Ya, bisa betul, menerima. betul. Ini yang Tuhan kasih sama saya. Wow. Apa yang Kak Heni rasa begitu Tuhan ubahkan Kak Heni dan tuh sekolah Alkitab Ya. dan bertemu dengan suami, dikasih suami yang luar biasa. Dia bersyukur sih Om ya, yang dulu dapet laki-laki yang cuma manfaatin doang, yang sampai aku dijual gitu. Terus Tuhan tiba-tiba kirim suami kayak steril. Sekarang ngucap syukur sih Tuhan baik gitu. Tuhan udah bisa ubah hidup aku, tiba-tiba Tuhan kasih dia buat nemenin hidup aku sampai sekarang. Berarti buat wanita-wanita di luar boleh nggak kasih pesan bahwa Ya. seburuk apapun masa lalu kita, Tuhan bisa kok kasih suami yang baik. Buat wanita di luar sana, seburuk-buruknya hidup kamu, Tuhan pasti kasih jalan yang terbaik buat kamu. Seperti saya dulu kotor, saya dulu buruk, sampai hancur, sehancur-hancurnya, tapi Tuhan kasih saya suami yang luar biasa, baik. Asal harus bertobat dan mengenal Tuhan. Itu kuncinya. Itu ya, Bertobat dan Harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus Jadi kalau Kristus. bisa dibilang ketika Kak Heni memberikan hidup dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan juga sediakan semua yang terbaik. Iya. Kita nih di Cahaya Bagi Negeri ada namanya layanan doa. Layanan doa. Jadi sahabat 24 ini dan juga ada komen-komen di Kanal YouTube kita. Kanal YouTube Jawaban ya. Jawaban ini, dia Cahaya mereka Bagi ada Negeri. yang komen nih minta didoakan. Yes. Ya. Nih yang pertama mungkin nanti buat bro bisa doakan ya. Pertama yang minta didoakan adalah Bapak Manarisan. Dia minta didoakan supaya mengalami kesembuhan karena dia kolesterol. Minta kesehatan lah, kemudian kesehatan. Terus satu lagi? Dan juga ada Ernawati. Nah, ini dia juga minta didoakan. Tolong doakan juga, bantu untuk saya sedang terpuruk. Jadi dia kena hutang. Minta tolong didoakan supaya dia bisa diberi hikmat Tuhan bagaimana jalan keluar dari hutangnya. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami tinggikan. Kami mau berdoa Tuhan bagi Bapak Manarisan yang sedang mengalami sakit kolesterol Tuhan. Tuhan tolong, kami yakin dan percaya ketika kami taruh di dalam tangan Tuhan ada kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan bagi Ibu Ernawati. Biarkan Tuhan tolong, dia sedang terlilit hutang.
Biar kiranya Tuhan tolong, Engkau berikan hikmat daripada Engkau Tuhan, agar Tuhan menolong dia. Tuhan Yesus, Engkau pulihkan kehidupannya Tuhan, biar kiranya Tuhan Yesus setiap kehidupan mereka dipenuhi berkat oleh Tuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan bagi teman-teman di luar sana Tuhan, Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda. Kami mau berdoa Tuhan bagi yang mengalami Tuhan, yang terjebak dalam kehidupan dunia kegelapan. Biarnya Tuhan tolong mereka Tuhan, tarik mereka Tuhan dari kegelapan menuju kepada terang-Mu yang ajaib. Dalam nama Yesus, Bapa yang baik, kami mau berdoa Tuhan bagi orang-orang yang masih hidup dalam dosa, terikat dengan narkoba, minuman keras. Biar kuasa Tuhan yang bekerja atas segala sesuatu yang ada. Bapa yang baik, inilah menjadi doa dan pergumulan kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Wah, luar biasa. Buat pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini, mungkin Anda sedang terjebak dengan apapun, atau Anda dalam dunia malam, atau dunia kegelapan, apapun masalah saudara, dan Anda nggak tahu harus berbuat apa, datang kepada Yesus. Yes. Hanya Yesus yang dapat memberikan Anda pemulihan. Amin. Dibenarkan oleh karena darah Yesus. Amin. Sebab itu, hubungi Sahabat 24 ya. Yang pastinya Ada Sahabat 24 di sini. sudah ada tim juga nih Bang. Iya, yang selalu berdoa. Iya. Siang dan malam. Betul. Malam dan siang. Berarti 24 jam ya? 24 jam dalam seminggu non-stop. Wow. Boleh ceritakan Mau apa cerita, menjadi mau didoakan, semua ada ya Bang. Terus kalau buat penonton nih, yang gimana nih coba? Yang mana nih? Komen-komen dong. Oh iya. Jangan lupa, bro. Buat penonton juga yang sudah menyaksikan dan kamu merasa kesaksian ini luar biasa, kamu diberkati, so pasti kamu juga harus share kepada orang-orang, supaya semakin banyak juga orang yang diberkati. Dan juga pasti jangan lupa juga tinggalkan kolom komentar yang positif. Jadi komentar itu yang memberkati juga dong. Iya dong, supaya terbangun, jadi terang. Jangan langsung menghakimi. Iya. Pokoknya langsung memberkati gitu. Nah, terima kasih buat pemirsa yang terus menyaksikan acara Cahaya Bagi Negeri. Saya Charlie. Saya Raimonski. Saya Henny. Saya Steril. Tuhan Yesus memberkati.